اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Alhamdulillah, jemaah sekalian dirahmati Allah. Pada hari ini Allah pertemukan kita kembali di kajian perdana kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan buat kita semuanya di majelis ini dan setiap detik yang kita habiskan bersama semoga ini akan menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini dengan kita bersama-sama membaca ummul kitab. Kita baca Al-Fatihah. Kita jadikan pembacaan Al-Fatihah ini sebagai tawassul bil amal saleh agar doa dan harapan kita mudah diijabah oleh Allah. Yang pertama kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin buat kita semuanya. Yang kondisinya sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, baik itu di antara jamaah atau keluarga atau siapapun yang kita cintai. Kemudian kita juga berharap dan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita semua atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan puncaknya kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan buat kita semua di atas jalan al-haq, di atas jalan al-iman, di atas jalan ketakwaan, di atas jalan amal saleh selama hayat tidak berbadan, dan Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan membawa iman. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita letakkan doa kita, niat kita untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian, insyaallah petang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kajian fikih. Kita masih di
dan pembahasan terakhir itu tentang sholat jenazah. Ya. Poin terakhir yang sempat kita baca itu adalah beberapa sunat sholat jenazah di halaman 174. Kemudian ada poin di 175 tentang sholat perempuan atau perempuan yang mensolatkan mayat. Jadi apakah kalau tidak ada yang mensolatkan kecuali perempuan saja misalnya, apakah sebagian ulama memandang bahwa sholat perempuan atas mayat tidak dapat membayar fardu kifayah kalau laki-laki masih ada. Ini sebagian pandangan sebagian, tapi ulama yang lain, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa sholatnya kaum wanita dapat membayar dan memenuhi fardu kifayah karena sholat mereka juga sah, ya. Dan pendapat kedua inilah yang lebih sah dan lebih kuat. Kemudian poin terakhir itu tentang salat berjamaah. Jadi ada keutamaannya, jamaah sekalian. Salat berjamaah, baik itu salat secara atau salat wajib misalnya, ya, atau salat jenazah, ya, ada keutamaannya. Sehubungan dengan salat jenazah disebutkan bahwa salat jenazah itu disunnahkan memang berjamaah dan hendaknya dijadikan 3 shaf. 3 baris. 1 shaf sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Ya. Maka jika yang salat ada 4 orang, hendaklah tiap-tiap shaf terdiri dari 2 orang agar dapat menjadi 3 shaf. Baik, apa keterangan ini yang kemarin sudah kita bacakan? Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim menyebutkan gini. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang meninggal lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik. Jadi ada 40 orang berjamaah, kecuali Allah memberikan mereka syafaat kepadanya. Jadi Allah mengizinkan 40 orang ini, sholatnya 40 orang ini menjadi penyebab dia yang meninggal itu mendapatkan syafaat. Kemudian hadis yang kedua, ini jumlahnya tak menyebutkan shaf. Kalau dalil masalah shaf di sini lihat. Dari Abi Malik bin Hubairah, katanya Rasulullah SAW berkata bersabda, tiada seorang mukmin pun yang meninggal lalu disalatkan oleh segolongan kaum muslim sehingga mereka mencapai 3 shaf, kecuali akan diampuni dosanya yang jenazah itu. Di sini tidak disebutkan jumlahnya 40, tapi disebutkan jumlah shafnya. Makanya sampai sekarang orang pasti akan berusaha sholat jenazah itu bikin 3 shaf padanya. Yang ini dia dalil karena Nabi SAW menyebutkan kalau ada 3 shaf itu kemungkinan bisa menjadi harapan bahwasanya jenazahnya itu akan diampuni. Oke, poin yang baru sekarang yang ingin kita bahas itu adalah tentang sholat ghaib. Sholat ghaib maknanya adalah sholat jenazah yang dilakukan dalam kondisi jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Misalnya ada di daerah lain, ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah sholat itu dilakukan? Di sini disebutkan sholat atas mayat yang ghaib atau jenazah itu sah, walaupun sesudah dikuburkan. Walaupun
jenazahnya sudah dikuburkan. Bahkan bukan hanya itu, sah pula sholat di atas kuburan. Jenazahnya udah keburu dikebumikan, kemudian kita terlambat datang, ya. Dikejar ke masjid, ke musola, udah dibawa. Ya, akhirnya kita kejar ke Kober, sampai di Kober sudah tunggu saja, dia diperbolehkan. Jadi ada dua poin yang ingin disampaikan sini tentang disyariatkannya sholat jenazah yang ghaib. Ya. Dalilnya apa? Adalah sabda Rasulullah SAW. Wa Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya al-yawma rajulun salih min al-Habash fahalummu fasallu alaihi qala fasufifna khalfahu fasalla sallallahu alaihi wasallam alaihi wa lahu sufuf rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jabir, Rasulullah SAW berkata, hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang soleh di negeri Habsyi. Maka berkumpul dan sholatlah kamu untuk dia. Lalu kami membuat shaf di belakangnya. Kemudian beliau sholat untuk mayat itu, sedangkan kami bersaf-saf. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi pernah melakukan, ya. Nah, orang saleh yang disebutkan di hadis itu, kata Nabi, hari ini telah meninggal seorang yang saleh di negeri Habasyah. Itu merujuk kepada peristiwa zaman sekalian yang terjadi sekitar tahun kelima kenabian. Jadi kan tahun-tahun Nabi ada di Mekah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. Kemudian berapa tahun Nabi berdakwah di Madinah? 10 tahun. Tahun-tahun yang ada di tahun-tahun keberadaan Nabi di Mekah itu disebut dengan tahun-tahun kenabian. Jadi dari tahun 1 sampai tahun ke-13. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka tahun pertamanya adalah tahun pertama Hijriyah dan sampai dengan 1447. Ya. Nah, peristiwa ini merujuk pada tahun kelima kenabian. Jadi Rasulullah masih di Makkah. Nah, Nabi berdakwah di situ dan Nabi banyak mendapatkan tantangan. Para sahabat yang mereka notabene kebanyakan orang-orang yang secara strata ekonomi mungkin lemah, kemudian sosialnya juga banyak di antara mereka adalah budak-budak, walaupun ada juga pembesar-pembesar tapi jumlahnya tidak banyak kayak Abu Bakar, Utsman, ya, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata mereka jumlahnya juga tidak banyak sehingga mudah kaum muslimin saat itu diganggu oleh orang-orang musyrik. Gangguan terhadap kaum muslimin saat itu mencapai puncaknya sekitar di pertengahan tahun kelima Hijriah itu, kelima kenabian itu, ya. Sampai Nabi itu merasa kasihan sama sahabat. Kalau Nabi sendiri, yang sekalian, dia atau beliau ini masih mendapatkan perlindungan dari beberapa orang yang sangat dihormati nanti. Misalnya masih ada istri beliau yang namanya Siti Khadijah. Kemudian ada paman beliau Abu Thalib. Jadi orang datang nggak berani
nyakitin Nabi SAW. Bahkan mereka kalau mau protes ke Nabi itu nggak bisa langsung, nggak berani langsung. Selama masih ada mamannya Abu Thalib, jadi kayak orang main kerambol beraninya membantu. Ini kejadian. Jadi mereka datang ke Abu Thalib begitu, itu beraninya juga. Kalau kepada Nabi sendiri mereka nggak berani, karena Abu Thalib memang pasang badan dengan sekalian. Abu Thalib itu dikatakan oleh orang-orang musyrik saat itu, ponakanku itu maunya apa sih? Berdakwah seperti itu. Kalau dia mau jadi orang kaya, kami orang-orang Arab tak kumpulin dana, nanti kita kasihkan ke dia supaya dia menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Kalau dia ingin jadi raja, kita akan angkat dia jadi pemimpin, dan kita tidak akan memutuskan perkara kecuali bermusyawarah dulu dengan dia. Kalau dia ingin urusannya urusan wanita, ingin menikah, dia bilang anaknya siapa yang dia inginkan, ini akan nikahkan, gitu. Atau mungkin dia begitu kesambet kali, gitu. Kalau kesambet nanti kita yang rukyah, kita yang rukyah. Nanti Abu Thalib ngomong ke Nabi, gitu. Dan Nabi bilang, paman, mereka nawarin apa sih? Jangankan itu yang mereka tawarkan. La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwahnya, aku tidak akan meninggalkan. Aku terus akan mengajak manusia ke jalan Allah, menyembahnya, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu. Sampai agama ini menang atau aku yang mati karenanya. Ya sudah, kata Abu Thalib, bilang sama mereka, nggak mau, ya, aman nggak mau. Silakan kalau melanjutkan, wahai ponakanku, aku berada di belakang. Itu beraninya juga. Tapi kalau kepada sahabat-sahabat yang lain, ya, mereka disiksa dan puncaknya di tahun itu, tahun pertengahan tahun kelima, sekitar bulan Rajab. Apa yang terjadi? Nabi mencari informasi kemana sahabat ini biar aman. Akhirnya Nabi dengar informasi kalau di Habasyah, di negara Habasyah itu ada seorang raja yang adil dan dia tidak adil kepada rakyatnya. Jadi prinsip keadilan itu ditegakkan oleh dia. Raja di negara Habasyah itu dikenal dengan julukan, ini julukannya bukan namanya. Jadi kedudukannya namanya Najasyi. Namanya Najasyi. Kalau raja di misalnya di Persia namanya Kisra. Nama kedudukannya, ya. Kalau Raja Roma itu Kaisar namanya, gitu. Nah, kalau Raja Habasyah itu Najasyi. Nama orangnya sebenarnya Asbah, ya. Nah, Raja Najasyi ini Nabi dengar dia itu tidak lahir. Sudah, kata Nabi, silakan kalian pergi ke Habasyah. Nabi udah tak buat kesiapan sahabat. Akhirnya sudah dikasih izin untuk pergi. Maka pergilah saat itu jemaah sekalian. Rombongan pertama. Jumlahnya gak banyak, sekitar ada 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sedikit jumlahnya gak banyak. Yang jadi ketua rombongannya saat itu adalah mantunya Nabi sendiri. Siapa? Utsman bin Affan. Bersama dengan putri beliau, putri Nabi Ruqayyah yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Dan ternyata benar sekalian.
Akhirnya diceritakan bahwa di tempat kami di Mekah, ini apa loh jemaah, perjalanannya jauh loh, ya, karena mereka itu keluar 12 sama 4 orang itu 16 orang itu tengah malam dulu. Itu dia ingin mempertahankan agama tengah malam, jadi nyari apa namanya pelabuhan yang bisa di situ mereka mendapatkan perahu untuk mengantarkan hanya nemu itu juga nemu ada 2 perahu saat ketika mereka berangkat, informasi di belakang ketahuan sama orang-orang musyrik itu ada sebagian dari pengikut Muhammad yang mereka mau kabur ke Habasyah. Ini kejar, tapi udah jalan telat, ya, udah telat. Akhirnya mereka aman di situ. Rombongan ini aman. Nah, di beberapa bulan setelah itu di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu ada informasi katanya, tapi informasinya hoax ternyata. Informasi bahwasanya orang-orang musyrik di Mekah sudah masuk Islam. Padahal kebalikannya, penyiksaan mereka tambah dahsyat, gitu, ya, nah, begitu. Jadi ternyata hoax itu dari dulu yang sudah ada. Karena informasi yang keliru itu sampai ke telinga mereka senang. Akhirnya mereka balik dari Habasyah, balik lagi ke Mekah. Kenyataannya di luar dugaan, kebalikan jemaah. Akhirnya apa? Ya, akhirnya jemaah sekalian, banyak di antara mereka yang nggak jadi masuk ke Mekah. Mereka cari tempat lain. Kalaupun yang masuk itu masuknya diam-diam, kemudian cari suaka dan perlindungan dari orang yang bisa melindungi, gitu. Nah, akhirnya di saat itu Nabi SAW memberikan, karena kondisi memang genting, maka Nabi mengizinkan untuk hijrah lagi, ya, untuk hijrah lagi. Jadi ini hijrah yang kedua. Nah, sekarang jumlahnya cukup banyak. Nah, kalau kemarin cuma 12 sama 4, kalau ini sampai sekitar 83 orang. Jadi hampir 100 lah dengan perempuannya. Yang lakinya sekitar 83 orang. Nah, sekarang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, berangkat ke sana. Akhirnya ketemu dengan Najasyi. Di sana mereka membicarakan apa alasannya mereka datang ke sini. Tapi orang-orang musyrik yang ada di belakang sana, jemaah sekalian, setelah mereka tahu ada rombongan besar yang pergi ke Habasyah, mereka gak tinggal diam, nyari waktu yang tepat. Akhirnya mereka mengirim 2 orang. Ada 2 orang yang orangnya pintar, ya, orangnya pintar diskusi, pintar debat dan lain macam. Yang dikirim saat itu namanya Amr bin al-As, sebelum dia masuk Islam. Jadi dua orang ini akhirnya masuk Islam, dikirim ke sana. Gitu. Tapi mereka itu sebelum ketemu sama Najasyi, dan kebetulan Najasyi saat itu agamanya adalah agama Nasrani. Dia menjadi pengikutnya Nabi Isa. Jadi
pengikutnya Nabi Isa. Dan agamanya lurus. Dia tidak menyembah Isa, tapi dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya sama dia. Amr bin As dan temannya, ya, dia sebelum ketemu dengan Najasyi nyari hadiah dulu. Kita harus bawa hadiah nih, ya, bawa hadiah. Kebetulan yang paling disenengin sama mereka saat itu hadiah berupa kerajinan dari kulit. Kerajinan dari kulit. Jadi mereka bikin, ya, beli yang banyak di Mekah. Di situ dibawa ke yang ditemui pertama kali sebelum ketemu dengan Najasyi, ditemui dulu pendeta-pendeta yang ada di sekelilingnya. Siapa pendeta yang penolak-penolaknya? Disamperin semua, semuanya dikasih hadiah, tujuannya apa? Supaya mendukung nanti ide yang akan disampaikan oleh dua orang ini, agar kaum muslimin yang ada di Habasyah itu dikembalikan. Jangan dikasih suaka dan keamanan di sini. Kasih hati. Oke, sepakat mereka. Jadi ternyata main-main begini dari dulu memang sudah ada. Oke, sudah. Hanya datang ke Najasyi. Datang ke Najasyi, kemudian mereka bicara. Ada apa sebenarnya? Oh iya, Raja. Ini di negeri Anda sekarang kedatangan rombongan orang-orang yang mereka itu meninggalkan agama kami, ya, meninggalkan agama nenek moyang kami, tapi tidak masuk ke agama Anda. Agamanya lain. Dia datang dengan agama yang baru, ya. Dan sekarang kami ini adalah orang-orang yang masih punya hubungan nasab dan tahu banget siapa mereka. Nah, kami ingin Anda tidak memberikan izin kepada mereka untuk berada di sini, tapi mereka dikembalikan. Kami khawatir mereka rombongan ini nanti akan membuat masalah di sini. Udah meyakinkan sudah. Tapi Nabi benar ketika dia mengatakan bahwa raja yang ada di Habasyah itu, Najasyi Habasyah itu orang yang adil. Dia nggak langsung menerima. Padahal sebelumnya Najasyi itu ketika disamperin sama dua orang sebelum ngomong dikasih hadiah yang banyak. Sama dengan pendeta dikasih hadiah yang banyak baru ngomong. Ya, dia pikir hatinya nanti akan lunak. Tapi perkiraan Nabi itu dia adalah seorang raja yang tidak akan dizalimi seorang pun yang ada di sini. Oke, kalau kalian mengatakan seperti itu, aku akan bertindak, tapi setelah aku mendengar pernyataan orang-orang itu. Hadirkan ke sini. Gitu. Baru diinterogasi, ya, diinterogasi. Ja'far bin Abi Thalib, sini. Dia menuju juru bicaranya sana. Mereka bersepakat nanti juru bicaranya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian mereka sepakat pokoknya kita mau ngomong apa adanya saja. Kita nggak mau ngomong macam-macam. Apa adanya sejujurnya yang ada realita yang ada. Ja'far ditanya, kenapa Anda datang ke sini? Kata Raja Najasyi. Ya, kami ini dulunya orang jahiliyah. Kami menyembah berhala. Kami sebahagian kami ada yang suka
suka berperang, kemudian membunuh anak-anak perempuan, kemudian berzina, mencuri, gini, terus apa yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelumnya. Setelah itu datanglah seseorang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kemudian dia mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak kami untuk berakhlak yang baik, mengajak untuk ini semua kebaikan-kebaikan yang didakwakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin diungkapkan. Nah, tapi ternyata setelah kami mengikuti Nabi ini, kaum kami tidak suka. Mereka menindas kami, mereka menyakiti kami. Ya akhirnya kami pun gak kuat, dan kami hijrah ke sini. Dan kata Nabi kami, di sini ada seorang raja yang tidak akan dizalimi seorang. Ya sudah, kata, kalau ceritanya seperti itu, aman kalian di sini. Kalau ceritanya begitu, sudah, apa namanya, dua orang ini pulang aja, gitu kan? Pulang aja. Akhirnya bubar. Dua orang ini berencana besok kita datang lagi. Saya akan mengungkapkan sesuatu yang mungkin kalau ini saya ungkapkan, ini akan menjadikan mereka dihabisi semuanya. Kata teman saya, itu kan mereka masih famili kita juga biarin. Kata Amr ibn As, datang lagi hari kedua, ditanya, Raja, Anda tahu nggak? Dan orang-orang Nasrani menghormati Nabi Isa alaihissalam. Anda tahu nggak? Orang-orang yang Anda kasih keamanan itu, dia punya keyakinan yang aneh tentang Isa, tentang orang yang Anda hormati. Tidak sama dengan keyakinan Anda mungkin. Dia pikir begitu jangan. Terus apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan? Didatangkan Ja'far bin Abi Thalib, ditanya. Dan kejadian yang kemarin hampir terjadi lagi. Apa tuh yang kemarin? Yang kemarin tuh An-Najasyi itu sama jemaah sekalian minta kepada Ja'far bin Abi Thalib, coba kemarinnya tanya, belum saya sebutkan, coba saya ingin mendengar bacaan yang ayat-ayat yang katanya diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Ya, coba baca. Dibacalah jemaah sekalian. Surat, kalau nggak salah dibaca surat Maryam yang berbicara, surat Maryam yang berbicara masalah Zakaria, ya, Nabi Isa. Baca tuh, karena bahasanya ngerti jemaah sekalian. Najasyi sampai menangis, ya, larut dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran Karim, termasuk juga pendeta-pendetanya. Makanya akhirnya di pertemuan pertama Najasyi mengatakan kalian aman di sini. Nah, hari kedua mereka berdua, Amr ibn As mengatakan kita akan mengungkapkan sesuatu yang mungkin nanti akan menjadikan mereka dihabisi semua. Saya ingin mengungkapkan kalau orang-orang yang dikasih suaka itu adalah orang-orang yang tidak punya keyakinan yang sama dan pandangan yang sama dengan raja terhadap Nabi Isa, terhadap Isa. Hanya dipanggil. Kita mau ngomong apa ini? Ada sudah. Ya, sudah ditanya. Apa pendapat kalian tentang Isa ibn Maryam? Isa putranya Maryam. Maka Ja'far bin Abi Thalib sesuai dengan apa yang
Abdullah, dia Nabiullah, ya. Kemudian dia Ruhullah, dia bukanlah seorang, bukanlah Tuhan, dia adalah hamba Allah, Abdullahi wa Rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, adalah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata karena Najasyi itu orang pintar juga dalam urusan agama, yang mengatakan kalau seperti itu dia mungkin punya apa namanya kayu kecil yang sekalian dipegangnya, kemudian ke tanah, dia mengatakan sambil digaris mengatakan, apa yang kalian lakukan itu, apa yang kalian lakukan itu, apa yang kalian katakan itu persis seperti yang dikatakan oleh Isa, tidak lebih, ya. Dia pas berdiri di atas, nggak lebih. Kalau kemarin ketika mendengarkan ayat, dia mengatakan gini komentarnya, oh ini kayaknya ayatnya ini persis seperti yang diturunkan oleh oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Maksudnya mereka akhirnya aman pada hari kedua, pada hari pertama dan pada hari kedua. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, dan siapa namanya, Najasyi itu sempat sering dialog dengan beberapa kaum muslimin. Dari dialog itu terlihat bahwasanya dia itu meyakini, ya, dia itu meyakini kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia menyembunyikan, dia tidak terang-terangan, ya, tidak terang-terangan. Ada hal-hal yang menghalangi dia untuk mengungkapkan secara langsung keimanannya kepada Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, makanya disebutkan di antara para raja yang sempat disuratin oleh Nabi SAW, didakwahi dengan surat untuk masuk Islam, yang berhasil dan mau menerima cuma satu, yaitu Najasyi. Hanya dia masuk Islam, ya. Ceritanya di Madinah, Nabi SAW suatu saat, ini yang terjadi seperti yang disebutkan di hadis ini. Jadi suatu saat tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril alaihissalam memberikan informasi kalau Najasyi sekarang di Habasyah meninggal, hari ini meninggal. Hari ini meninggal. Maka Nabi mengatakan di sini, dia disebutkan, qad tuwfiya al-yawma rajulun salih. Sungguh telah meninggal hari ini seorang laki-laki yang saleh minal Habasyah, dari Habasyah. Dan yang dimaksud adalah Raja Najasyi. Karena dia meninggalnya di antara komunitas Nasrani, sehingga dia nggak ada yang urus. Jenazahnya tidak diurus secara Islam karena nggak ada yang tahu, kan? Karena nggak ada yang tahu dan tidak ada yang mensolatkan jenazah. Karena Nabi mengatakan, ayo kita kumpul, fasallu alaihi, kita salatkan dia. Akhirnya kata sahabat, fasufifna khalfahu, kami dibariskan di belakang Nabi SAW, dan Rasulullah SAW kepada salat jenazah untuk Najasyi. Kondisi apanya? Kondisi jenazahnya ya nggak kelihatan karena ada cuma di hari yang sama. Berdasarkan hadis inilah maka para ulama itu mengatakan disyariatkan orang mensolatkan jenazah secara wajib, artinya boleh, ya.
diperbolehkan. Nah, memang ada dua pendapat dalam syariat. Ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan buat kita. Itu syariat hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mengatakan disyariatkan secara umum adalah Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Mazhab Hambali biasa dipakai ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan enggak disyariatkan sholat jenazah secara gaib. Ya, ini mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ya. Nah, ini dia perbedaan pendapat di. Cuman memang ada jadi yang mengatakan bahwa ada sholat jenazah sebahagian, sholat jenazah secara wajib sebahagian, ada yang mengatakan khusus untuk Najasyi saja karena selain Najasyi tidak diperlakukan seperti itu. Ada yang mengatakan untuk semua orang boleh asal dia adalah orang misalnya yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai jasa besar dalam Islam, ya, tokoh besar misalnya, itu diperbolehkan. Kata Bang. Nah, bukan hanya secara wajib, bahkan yang diperbolehkan juga adalah sholat jenazah ketika jenazahnya sudah dikuburkan itu boleh, ya. Tapi sholatnya nanti di atas kuburan. Disebutkan Ali bin Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da syahrin. Beliau sholat di atas kuburan, sholat jenazah di atas kuburan ada kubrin. Ba'da syahrin, setelah 1 bulan jenazah itu dikuburkan. Jadi Nabi tahu ketika Nabi nggak ada di Madinah saat itu, kemudian Nabi datang setelah sebulan, oh ya Rasulullah, si fulanah meninggal. Kemudian Nabi nanya, di mana kuburannya? Ditunjukkan kuburannya, kemudian Nabi sholat jenazah di atas kuburan. Jadi ini solusi buat orang yang telat, ya, telat tidak bisa dapat sholat jenazah di masjid, sholat bisa ngejar ke kuburan, kemudian dia bisa sholat di sana. Wallahu a'lam. Barangkali ini ya malam hari ini yang bisa kita baca sedikit saja. Allah memberkahi kita. Kalau ada yang mau dipertanyakan, mungkin saya persilakan atau ada tambahan. Kalau enggak, kita tutup. Bukan di atasnya, jadi kita memposisikannya seperti seakan-akan bukan tanah itu seperti jenazahnya, nah, gitu kan. Bahkan bukan hanya itu saja, posisinya juga. Kalau laki-laki di kepalanya, kalau bagi perempuan di perutnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa